Hai adik-adik. Berjumpa lagi di Arik Channel. Hari ini Arik Channel akan membahas tentang tema 3, subtema 2, yaitu wujud benda, pembelajaran 3, kelas 3. Di sini kita akan membahas tentang benda padat. Oke adik-adik, mari kita buka buku temanya. Di buku tema ada di halaman 81, yaitu ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Contohnya yaitu ada batu, pensil, dan kursi itu merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Mari adik-adik kita amati benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Jadi benda padat itu memiliki sifat yaitu bentuknya tetap ya adik-adik. Kakak tulis dulu di sini, yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Jadi benda padat itu misal kelereng. Kelereng itu bentuknya bulat. Nah, kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya itu akan tetap bulat, tidak berubah ya adik-adik. Terus benda padat itu memiliki sifat lagi yaitu dapat digenggam. Dapat digenggam. Memiliki berat ya adik-adik. Benda padat itu memiliki berat. Dan volumenya tetap. Nah, oke adik-adik, jadi ini jawabannya pada poin nomor 2. Mari kita lanjutkan di bawahnya, yaitu kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Jadi sebenarnya jawaban di sini adalah bervariasi ya adik-adik. Jadi di sini Arik Channel memberikan gambaran, jawabannya adalah seperti ini. Jadi jawaban ini bukan dibuat patokan ya. Sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu masih dengan pembelajaran 3. Di sini kita juga melakukan percobaan, yaitu mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan, yaitu alat-alatnya ada ember, gelas, dan kantong plastik adik-adik. Untuk langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Jadi adik-adik kita disuruh untuk melakukan percobaan dengan berkelompok ya adik-adik. Kita disuruh mengamati barang-barang atau benda-benda yang ada di sekolah kita. Setelah itu kita laporkan dalam bentuk tabel seperti ini. Di tabel ini ada nama benda, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam.
Di sini diberi contoh pensil. Pensil ini bentuknya berubah sesuai tempatnya apa tidak? Kalau tidak, berarti kita cetak, kita silang. Kalau iya, berarti kita centang, dan seterusnya adik-adik. Oke, berarti selanjutnya benda apa lagi adik-adik yang ada di sekolah? Kakak isi di sini buku ya adik-adik. Pasti kalau buku itu setiap siswa memiliki buku. Buku ini bentuknya berubah sesuai tempat apa tidak adik-adik? Tidak ya, bentuknya akan tetap seperti buku. Buku itu tidak berubah ya adik-adik. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya, buku itu bentuknya tetap. Dapat digenggam. Dapat ya adik-adik, buku itu dapat digenggam atau dipegang. Tidak dapat digenggam, ini kita silang. Setelah buku, apalagi adik-adik barang-barang yang ada di sekolah. Misal ada spidol ya adik-adik. Di sekolah itu ada spidol. Nah, spidol ini bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak ya adik-adik, kita silang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Iya. Tidak dapat digenggam, ini kita silang. Setelah spidol, kakak akan isi lagi penghapus ya adik-adik. Penghapus bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak ya adik-adik, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya. Dapat digenggam, ya, penghapus dapat digenggam ataupun dipegang. Tidak dapat digenggam, ini kita silang. Oke, kakak isi lagi di sini sisir. Sisir itu bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak ya adik-adik, kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya. Dapat digenggam, dapat. Tidak dapat digenggam, ini kita silang. Oke adik-adik, untuk jawaban tabel laporan hasil pengamatan sifat benda pada halaman 82 seperti ini. Mari kita lanjutkan masih dengan pembelajaran 3. Kita buka halaman 83. Di sini kita disuruh menuliskan hasil percobaannya adik-adik. Mari kita baca bersama adik-adik. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat. Oke, kita tulis di sini adik-adik. Tadi depan kita sudah menuliskan sifat-sifat benda padat, maka kita tulis lagi di sini. Yaitu sifat benda padat bentuknya tetap. Bentuknya tetap ya adik-adik. Selain bentuknya tetap itu ada lagi dapat digenggam. Kenapa kok dapat digenggam? Karena bentuknya padat. Kita lanjut soal bawahnya. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Jawaban kakak adalah iya adik-adik. Karena dari sini pengamatan dengan hasil percobaan hasilnya sama ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi untuk hasil laporannya seperti ini.
Kita lanjutkan lagi di soal atau bacaan selanjutnya, yaitu di sini ada ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Di sini ada bacaan lagi atau contoh, yaitu rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Di sini diberi contoh jawabannya ya adik-adik. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi, yaitu pada pembahasan soal-soal di bawah ini, yaitu tentang jarak ya adik-adik. Ada meter, kilometer. Oke, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Kita bahas mulai dari nomor 1, yaitu Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 300 meter ya adik-adik. Kakak garis bawahi angka ini. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa ya adik-adik, ini yang ditanya. Jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir. Jadi kalau di sini yang ditanyakan sisa, maka ini kita hitung dengan cara pengurangan ya adik-adik. Di sini tadi 350 meter dikurangi ini ya adik-adik 200 meter. Nah, di sini dijadikan apa adik-adik? Karena di sini yang ditanya adalah berapa meter, maka di sini satuannya meter ya adik-adik. Oke adik-adik, kita hitung. 350 dikurangi 200 itu berapa adik-adik? Iya, 150. Oke, jadi untuk pembahasan soal nomor 1, caranya seperti ini ya adik-adik. Kita lanjutkan soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Oke adik-adik, ini kita hitung dengan cara pengurangan lagi. Rumah Siti ini adik-adik, rumah Siti ada 4.000, kita tulis ini 740 meter. Kita kurangi rumah Edo, jarak rumah Edo ada 2.500 meter. Dan tadi yang ditanya adalah meter ya adik-adik, ukurannya kita tulis ini M, disingkat M ya adik-adik. Oke adik-adik, mari kita hitung. 4.740 meter dikurangi 2.500 meter itu ada 2.240 meter ya adik-adik. Jadi seperti ini pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya adik-adik. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah.
Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai sekolah? Jadi ini dikurangi ya adik-adik, 3 kilometer dikurangi 2 kilometer. Kakak tulis ini dulu. 3 kilometer dikurangi 2 kilometer sama dengan titik-titik. Di sini yang ditanya adalah kilometernya. Nah, oke adik-adik, sekarang 3 dikurang 2 adalah 1 ya adik-adik jawabannya. Oke adik-adik, untuk nomor 3, pembahasan nomor 3 seperti itu ya. Sekarang kita lanjut nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Kakak garis bawahi dulu. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Oke adik-adik, di sini adalah satuannya berbeda. Ada kilometer, ada meter, dan yang ditanyakan adalah kilometernya. Caranya ya adik-adik, kita tulis ini dulu, 130 km dikurangi 50.000 meter sama dengan titik-titik kilometer ya adik-adik, ini yang ditanya. Jadi kita tulis kilometer. Satuannya ada kilometer, meter, dan kilometer. Cara mengerjakannya kita hitung yaitu kilometernya. Kita tulis di sini ya. 130 km sama dengan kilometer. 50.000 meter sama dengan kilometer. Jadi yang meter ini kita ubah dulu ke kilometer ya adik-adik. 150 km di sini tetap 130 karena satuannya sama, kilometer, kilometer. Nah, di sini adalah meter dan yang di sini adalah kilometer, maka kita akan ubah ini adik-adik. Meter ke kilometer. Berarti naik 3 tangga atau kita hilangkan nolnya 3. Kita coret nolnya 3 adik-adik. 1, 2, 3. Sudah kita coret nolnya, berarti di sini tinggal angka 50. Maka angka itu kita pindah di sini. Oke adik-adik, kita hitung. 0 dikurang 0 adalah 0. 13 dikurang 5 adalah 8. Jadi caranya nomor 4 seperti ini ya adik-adik. Mari kita lanjutkan lagi di soal nomor 5. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Caranya ya adik-adik, karena di sini adalah 3 kali, maka kita menghitungnya juga 3 kali 100 meter ya adik-adik. Sama dengan 3 kali 100 berapa adik-adik? 300 ya adik-adik meter. Oke adik-adik, jadi sekian dulu pembahasan dari Arik Channel, yaitu tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Oke adik-adik, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya serta bunyikan notifikasinya karena akan ada video selanjutnya dari Arik Channel. Bagi yang sudah mengikuti dan menonton, saya ucapkan terima kasih.